Cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, siapkan uang persembahan, uang persembahan siapkan. Uang persembahan sebentar lewat itu tanggok. Kami orang Islam yang membuktikan bahwa kami yang sungguh-sungguh cinta Yesus. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius dan di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Saat ini saya mencoba ingin memberikan tanggapan saya sebagai umat Kristen dan saya wajib meluruskan dan bertanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang benar sesuai dengan isi Alkitab. Jikalau ada orang-orang yang mencoba menyampaikan bahkan menceritakan ulang isi Alkitab tetapi tujuannya adalah salah atau menyesatkan. Nah, kita sudah menyaksikan video yang disampaikan oleh Ustadz Kainama bagaimana dia berceloteh ataupun berceramah. Saya tidak tahu ini situasinya di luar negeri atau di dalam negeri. Tapi yang pasti semua kata-katanya itu kita sudah mendengarkan adalah sesuatu yang menyesatkan. Dan saya kasihan dengan jemaah atau orang-orang Islam yang mendengarkan ceramah Ustadz Kainama ini. Karena mereka tidak tahu, jadi apapun yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini, ya apakah itu benar-benar tersesat atau menyesatkan, orang-orang yang mendengarnya tidak mengerti. Baik saudara-saudaraku, ya sebelum kita masuk lebih dalam lagi mendengarkan ceramah daripada Ustadz Kainama ini, saya heran ya. Tadinya katanya Kainama ini adalah seorang pendeta. Saya tidak tahu bagaimana cara dia seorang pendeta dan menjadi mualaf ya. Dan biasanya orang yang terpanggil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu tentunya bukanlah sekedar jabatan organisasi, tetapi panggilan jiwa, panggilan batin, panggilan hidup, panggilan yang namanya kerohanian. Nah, buat saya sih mustahil ada seorang pendeta bisa murtad. Berarti dia itu bukan panggilan batin, bukan panggilan jiwa. Dan dengan kata lain, orang yang melangkah menjadi seorang hamba Tuhan itu panggilan nurani. Ya, dengan kata lain saya katakan lagi saudara, bahwa tidak mungkin orang mau jadi pendeta kalau dia tidak punya hubungan roh dengan Sang Pencipta atau Allah yang dia sembah. Jadi justru kalau mau jadi pendeta ini, apapun yang terjadi, apapun yang akan dia hadapi, dia akan tetap setia sampai mati. Nah, saya tidak tahu kalau Ustadz Kainama ini jadi pendeta yang bagaimana saya tidak tahu ya. Karena dari zaman murid-murid Yesus, rasul-rasul, ya 12 rasul itu, ya mereka mati juga mengikuti jejak Tuhan Yesus dan berkorban demi kebenaran. Bahkan ada yang dipancung kepalanya, ada yang disalib kepala terbalik, ada yang digoreng ya. Semuanya itu mati mengenaskan. Saya tidak tahu kalau Ustadz Kainama ini jadi pendeta ikut-ikutan ya kan, atau ya ingin cari nama, atau ada sisi lain sehingga dia bisa meninggalkan pelayanannya dan menjadi mualaf. Saya tidak tahu. Nah, kemudian saudara, ya Ustadz Kainama, waduh, ya bisa orang meninggalkan imannya lalu agama Islam mengangkat dia jadi ustadz, guru, pengajar. Saya tidak tahu apa yang diajarkannya kepada orang, sementara ilmunya, hubungannya dengan Tuhan itu tidak jelas. Cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, siapkan uang persembahan siapkan. Uang persembahan sebentar lewat itu tanggok. Oke, kita sudah mendengarkan saudara. Yang pertama sekali untuk Ustadz Kainama. Kalau Ustadz Kainama melihat channel ini, mendengarkan video ini, ya saya bersyukur ya Ustadz Kainama. Nah, seharusnya Ustadz Kainama ini kalau sudah pindah agama dari Kristen ke Islam, tentulah karena ada salah satu alasan yang baik seharusnya. Kalau Ustadz Kainama ini merasa bahwa Islam itu lebih baik, harusnya didalamin, ya, harusnya ditekuni.
ya harusnya lebih husuk lagi dengan agama itu. Tetapi saya tidak pernah mendengar Ustadz Kainama berceramah, menggali hasanah Al-Quran, dan menceritakannya kepada banyak orang, sehingga orang yang mendengarkan, bahkan orang lain di luar agama Islam itu pun merasa ada sesuatu yang diterima, ada sesuatu kesejukan. Ya, saya melihat tidak ada. Justru Kainama ini waktu berpindah agama kemudian diangkat jadi ustadz, tidak pernah membahas kaidah daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga umat Islam itu melihat ada kebenaran di Al-Quran ini gak ada. Saya curiga ini Ustadz Kainama sebenarnya hanya mendompleng Islam agar dia punya pamor, punya nilai. Ya, jujur, saya ceritakan ketika saya masih kecil, ya, ketika itu saya masih remaja. Ada Ustadz kondang, dai sejuta umat, namanya Zainuddin MZ. Ya, jujur saya ceritakan, ketika Zainuddin MZ ini ceramah, sengaja lagi tukang kaset di dekat kota saya waktu itu di pinggir jalan, dan tukang kaset ini sebenarnya nyewa pelataran rumah orang Kristen. Nah, herannya si tukang kaset ini mungkin secara diam-diam ingin berdakwah dan memutarkan kaset daripada Ustadz Zainuddin MZ. Dan ketika itu kami justru menikmati. Kenapa? Karena semua ceramah Ustadz Zainuddin MZ itu benar-benar real. Dan semua agama seakan-akan bisa mengikutinya. Bagaimana dia memberikan nasihat tentang pernikahan, bagaimana dia memberikan nasihat tentang orang-orang yang bekerja agar tidak korupsi, tidak berzina, tidak melakukan yang namanya kejahatan seksual atau pembunuhan. Ya, saya kira Ustadz Kainama coba deh dengerin Ustadz Zainuddin MZ ini ketika dia ceramah. Itu semuanya benar-benar baik. Dan saya waktu itu sebagai orang Kristen, anak remaja, mungkin saya tidak seserius menjadi seorang yang menjadi tokoh agama. Tapi saya juga menikmati, sekalipun saya tidak menjadi Islam sampai saat ini. Saya justru bersyukur saya pernah dengar ceramah Zainuddin MZ, dan ada hasanah-hasanah kehidupan yang ternyata memang itu ada kebenarannya dan bisa saya ikuti dan bisa saya terima. Ya, tapi Ustadz Kainama semenjak jadi Islam, saya tidak pernah dengar ceramahnya itu membangun mental, membangun spiritual, membangun pengetahuan tentang kehidupan yang baik bagi umat Islam. Justru dia sembunyi di agama Islam dan menyerang umat Kristen. Dan ini seperti cari suaka. Saya heran lihat Ustadz Kainama. Ya, dan saya kasihan dengan umat Islam. Sebenarnya umat Islam sebenarnya sedang diruntuhkan paradigmanya. Bahkan bisa dikatakan nama baik Islam itu dihancurkan dengan orang-orang yang seperti ini. Dulu di image saya bahwa Islam itu memang agama yang toleransi. Tapi ternyata sekarang, ya, mana ada agama yang pekerjaannya, ceramahnya selalu mengusik agama orang lain. Dan kemudian saya heran, kenapa setiap kali Ustadz Kainama ini ceramah, yang dibahas itu tentang umat Kristen, tentang Yesus, dan selalu tentang Yesus gitu loh. Jangan-jangan di Al-Quran itu memang semuanya menceritakan tentang Yesus. Sehingga Ustadz Kainama ini tidak lepas daripada ceramahnya mengganggu umat Kristen, membahas tentang Yesus, bahkan menjelek-jelekkan semuanya. Beda dengan ustadz-ustadz pendahulu, bagaimana A'agim juga. Heran, ya. Jadi seharusnya ini nasihat buat Ustadz Kainama. Seharusnya Ustadz Kainama itu setelah jadi Islam, ya, karena merasa Islam lebih baik, ya dalamin, ya, nyemplung lebih dalam, gali sesuatu yang belum pernah digali, gali sesuatu yang indah yang belum pernah diberikan kepada umat Islam. Gali mutiara-mutiara, kalau boleh berlian dan yang paling berharga di sana. Dan bangun umat Islam menjadi orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang punya hati mengasihi. Jadi jangan ajak orang untuk akhirnya jadi marah, geram dengan agama lain. Itu bukan agama. Ya, itu sebenarnya akal-akalan. Nah, itu yang pertama. Oke, kita lihat lagi. Kami orang Islam yang membuktikan bahwa kami yang sungguh-sungguh cinta Yesus dan menempatkan dia sebagai akulah jalan.
kami tidak bikin dia lebih daripada apa yang dia bilang. Ketika dia bilang, ana torik, akulah jalan. Ya udah, kami muliakan atas kata-katamu. Jalan, bukan tujuan. Jalan, bukan tujuan. Nah, di poin ini, Ustadz Kainama katakan bahwa Islamlah yang lebih taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ketimbang Kristen. Ya, saya mau katakan kalau memang Islam lebih taat, ya ikuti perintah Yesus gitu loh. Ya, engkau harus mengasihi musuhmu, engkau harus berdoa bagi mereka. Ya, jangan lakukan dosa. Banyak sekali perintah-perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada umatnya, agar umatnya itu melakukan seperti apa yang di hati Yesus. Ya contohnya seperti umat Kristen sekarang, sekalipun gereja dibakar, Kristen nggak pernah marah, nggak pernah balas itu masjid dibakar juga, enggak. Ibadah dilarang, ya Natalan dilarang. Tapi umat Kristen nggak pernah sampai umat Islam itu nutup jalan raya, jalan umum. Umat Kristen nggak pernah komplain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada umat Kristen dan kami melakukannya. Kalau memang umat Islam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mana buktinya? Mana? Ini penipuan, ya. Kemudian Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ustadz Kainama berkata, "Oh, Islam itu lebih Kristen daripada Kristen yang sebenarnya." Kami percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu Ustadz Kainama berkata, ya kami melakukan, kami ada di jalan itu. Tapi bukan pergi kepada tujuannya. Nah ini dia penyesatan. Makanya Alkitab memang sudah jelas mengatakan bahwa di akhir zaman ini banyak guru-guru palsu. Ya, banyak guru-guru palsu. Rasul-rasul palsu. Nabi-nabi palsu. Kenapa? Mencoba mengutip ayat kebenaran dari firman Tuhan dari Alkitab, tapi menyerongkannya. Haleluya. Ya. Nah, Ustadz Kainama, Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ada tujuannya. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kamu katakan bahwa kamu ada di track, di jalannya, di perintahnya Tuhan, tapi kamu tidak punya tujuan untuk pergi kepada Bapa. Itu nggak ada gunanya. Itu bukan firman Tuhan, itu mulutmu. Salah besar. Ya. Jadi umat Islam jangan dengarkan ceramah model begini. Udah jelas Al-Quran mengatakan, jikalau engkau tidak tahu kebenaran, pergilah kepada orang-orang yang memegang kitab. Orang-orang yang ahli akan Alkitab. Maka orang-orang itu akan meluruskan, mengajarkan ajaranmu. Ya. Nah, Ustadz Kainama perlu perhatikan ini. Kalau engkau memang membawa dan mengajarkan sesuatu tentang firman Tuhan, arahkan seluruh jemaahmu kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, karena Tuhan Yesus itu jalan agar orang bisa pergi dan sampai ke surga kepada Bapa. Nah, tadi di perkataanmu, ya, tidak ada tujuannya, bukan karena tujuannya. Itu salah besar. Haleluya. Nah, saya ingin sampaikan ya, ini ada kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Nah, Ustadz Kainama harus tahu ini. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ini ayat yang tadi Ustadz Kainama katakan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tujuan Yesus adalah agar setiap umat, agar setiap orang-orang yang mengikuti perintahnya sampai kepada Bapa, ada tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar masuk di dalam jalan itu, tapi tidak melangkah kepada perintah-perintah yang dilakukan, yang diminta oleh Bapa agar kita lakukan. Haleluya. Jadi Ustadz Kainama harus bertobat, ya. Jangan sembunyi di balik agama lain. Sekali lagi, saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, ya, meminta kalau engkau sudah menjadi Islam,
Ya tekunilah ajaranmu, ya. Dalami, nggak usah singgung agama orang lain. Ya, kalau kamu pernah jadi orang Kristen, kita ikhlaslah. Kalau memang kau masuk surga lewat agamamu, ya lakukan gitu loh. Sungguh-sungguh jangan kau ganggu agama lain. Jangan usik. Apalagi membahas tentang Allah yang disembah oleh agama lain. Orang Kristen sebenarnya cukup sabar karena memang Tuhan Yesus tidak mengizinkan kami untuk membuat perlawanan atau kembali membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, sebenarnya secara moral kami marah, tapi karena kami taat dengan perintah Tuhan, kami tidak perlu membalas karena Tuhan itu adil. Tuhan sanggup kok membuat pembalasan itu. Ya. Jadi jadilah menjadi seorang ustadz yang benar. Jadilah menjadi seorang pengajar yang jujur. Jangan jangan karang-karang. Jangan serongkan ajaran kebenaran untuk kepentingan pribadimu. Ya, ini saran saya. Kalau tidak sanggup untuk masuk ke dalam Al-Quran lebih dalam, akui. Sebenarnya kamu itu cuman hanya main-main. Mana ada orang meninggalkan negara lamanya dan dia pergi ke negara baru. Lalu negara baru itu tidak dia nikmati. Kalau dia memang akui bahwa negara yang baru dia datangi itu, dia tinggalkan negara lamanya. Warga negara lamanya dia tinggalkan di negara lamanya, lalu dia pergi ke negara baru menjadi warga negara asing dan dia tinggal di sana. Dia menikmati pesona alam yang di sana, dia menikmati panorama alam yang di sana. Lalu ngapain sudah di negara lain bahas-bahas negara yang ditinggalkan? Itu namanya bodoh, ngabis-ngabisin waktu. Ya. Jadi, semoga Ustadz Kainama bisa mendengarkan video ini. Ya, bagi saudara-saudara semuanya yang menyaksikan video ini, kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, dan bagi saudara-saudara yang sudah mualaf, kiranya ini juga menjadi nasihat dan teguran buat saudara. Salam toleransi dari Pastor Daud Timotius. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.